suasana jemaah umroh SBL yang akan berangkat menuju Soekarno-Hatta dari Wisma Bumi Putra Asia Afrika Bandung menuju ke mana nih, ke Jakarta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini rombongan jemaah umroh SBL yang akan berangkat menuju Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin. Jemaah dari Jakarta juga sudah tiba di sini. Siap untuk berangkat. Susun dulu. Di Jakarta di Rumah Gaji. Kita sudah sampai ke Jeddah. Kita turun dari pesawat Saudi Airlines. Ini Pak Fahmi turun semua dari Saudi Airlines. Sekarang kita mau keluar. Inilah kubah hijau yang menandakan bahwa di bawahnya ada makam Rasulullah SAW. Sebelah sini adalah makam Baqi, tempat 10.000 syuhada dimakamkan di sini, dan hanya laki-laki saja yang boleh masuk ke dalam makam Baqi ini. Ini adalah pintu untuk jamaah wanita ya, di Masjid Nabawi ada pintu sendiri, prayers area for ladies. Nah, ini pintu masuk untuk jamaah wanita ya, 35. Nah, kita lihat ini hotel-hotel di Madinah yang sudah dibongkar, akan dibangun untuk perluasan Masjid Nabawi. Inilah makam Ridho dari Masjid Nabawi yang sangat indah sekali. Suasana pintu utama dari Masjid Nabawi. Semua kita ke Taman Baqi dan ke rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ini rombongan SBL akan menuju Taman Baqi. Ya, kita kembali ke makam Baqi sekarang bersama rombongan dari SBL. Perluasan kuburan. Kalau di negara kita kan enggak kuburan yang di buat mall. Kalau di sini mall, hotel dibongkar dibuat kuburan. Ya, kalau di kita kan kuburan diangkat kan mayatnya dibuat mall. Jadi 7 dari 9 istri Rasulullah dimakamkan di sini. Kemudian putra putrinya Rasulullah juga, diantaranya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian salah satu Khulafaur Rasyidin yaitu sahabat Utsman dimakamkan di sini juga. Yang dua Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berjajaran dengan beliau Rasulullah. Sementara Sayyidina Ali sebagai pemimpin yang terakhir, banyak pendapat, ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di Irak. Karena itu juga jemaah haji dan jemaah umroh ketika meninggal di sini dimakamkan di sini juga, ya, di Baqi. Bahkan ada yang mengatakan katanya umat Rasulullah yang meninggal kemudian dimakamkan di sini dijamin masuk surga. Proses penutupan dari payung Masjid Nabawi. Kalau sore ini akan ditutup. Siang tadi terbuka, sekarang
Di bawah itu Rasulullah dimakamkan. Dan memang itulah rumah Rasulullah dulu. Jadi rumah Rasulullah itu sebagai seorang nabi, seorang utusan, rumahnya sederhana. Jadi masjid ini juga masjid Rasulullah. Setiap melaksanakan sholat Idul Id dan sholat Idul Adha tidak dilaksanakan di sana, tidak dilaksanakan di Masjid Nabawi, tapi dilaksanakan di sini ya. Masjid Umamah. Di mana pada waktu itu Rasulullah juga melaksanakan sholat istisqa dan setelah mendung, sehingga ini diberi nama Gumamah, arti daripada mendung atau awan. Inilah yang disebut Masjid Sayyidina Abu Bakar. Dulu ini adalah rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di sini tadi sudah disampaikan agar tidak hilang sejarah-sejarah daripada sahabat Rasulullah, maka dibangunlah masjid agar supaya sejarah terus ya. Cuma ini jarang di tempat sholat, apalagi sholat Jumat semua pada Masjid Nabawi ya. Inilah museum Asmaul Husna. Kita ke museum Asmaul Husna. Wah, ini Bapak Mi. Waalaikumsalam Bapak Mi. Saya juga. Apa kabar Pak Haji Bedi? Ini suasana keberangkatan SBL yang akan City Tour Madinah. Nah, ini hari ketiga kita akan mulai untuk City Tour Kota Madinah. Suasana di dalam Masjid Kuba. Masjid pertama ini ada Rasulullah SAW. Dalam Masjid Kuba disesuaikan oleh para SBL. Pasar kurma. Sekarang menuju ke kebun kurma, masuki kebun kurma, pasar kurma tepatnya. Banyak sekali di sekelilingnya kurma-kurma. Kita sekarang ada di Jabal Uhud. Sekarang menuju berebut bersama rombongan lainnya. Ya, ini sekarang suasana manasik, persiapan manasik kedua. Kita berkumpul dalam rangka untuk pemantapan manasik yang insya Allah besok kita akan mulai ritual ibadah umrohnya. Oleh karena itu para jemaah sekalian perlu diperhatikan, walaupun jemaah sudah bisa tapi perlu perhatikan. Takut ada yang terlupakan, nanti bisa ditanyakan tentang apapun itu. Masjid Al-Amin, tempat paling dekat dari kota Madinah. Sholat maghrib. Ini suasana luar dari Masjid Al-Amin. Suasana restoran di Hotel Bintang 4 pas bisnis ya. Lagi pemakaran soft untuk kita mulai jatuh 33. Yuk.
Bapak ketika keluar dari Masjidil Haram, maka Bapak harus lihat cirinya di sini. Belok ke kanan ya. Belok ke kanan. Jangan masuk dari sana, nanti akan nyasar. Jadi Bapak keluar dari Masjidil Haram, lihat cirinya ini, lalu belok ke kanan. Ini Masjidil Haram direnovasi besar-besaran. Ini adalah renovasi besar-besaran. Semoga 2015 nanti inilah suasana tawaf hari ke-5. Ini kita akan mulai untuk melaksanakan fitur Mekah. Persiapan menunggu bis. Jadi yang eksekutif bintang 5 menginapnya di Hotel Hilton, sedangkan yang kelas bisnis bintang 4 di Dar Al-Iman Jayapura. Yang bis setelah sampai ke Jabal Rahmah. Nah, ini Jabal Rahmah ya. Pak, foto dulu Pak. Kita akan mau foto dulu. Ini Jabal Rahmah yang akan coba kita naikin. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Ompai semua di atas kelas ya. Dua Haramain melaksanakan umroh yang kedua bagi yang mau untuk melakukan umroh yang kedua dari SPL lainnya. Oh, umroh lagi? Ya dong. Oh, mantap. Dua bis rombongan dari jamaah SPL yang akan melaksanakan umroh kedua dan mengambil mikot di Jirona. Ini suasana di Masjid Jirona, tempat ambil mikot untuk melaksanakan umroh bagi yang sudah menetap di Mekah. Jirona laki-laki dari perempuan muda. Ganti baju ihram di sini dalam kosong, masuk dalam kosong. Ini sholat sunat ihram 2 rakaat di dalam masjid Jirona. Hanya bukan untuk sendiri, maka niatnya beda. Ada yang mengumrohkan orang lain, coba junjung. Nah, nanti niatnya kami bantu ya. Pertama untuk sendiri. Perhatikan untuk yang niat orang lain, sebut namanya seperti nawaitul umrata wa ahramtu biha an almarhum. Bapak siapa? Sebut
lillahi ta'ala. Ngerti? Jadi begitu saya bilang an, sampean sebut namanya ya. Bapak Sutiman bin Cokro misalnya, lillahi ta'ala. Paham? Umroh. Yang untuk niat sendiri persis seperti kemarin. Mari kita lihat yang untuk sendiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang niat umrohnya untuk orang lain, ya. Mari siap, ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an, sebut namanya, lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Bismillah akan melaksanakan tawaf wada, tawaf terakhir. Ya, dadah. Kita ganti putaran lagi. Di situ nggak ada doa. Kalau misalnya terpisah dengan Quran, aku nggak saja ya, boleh berangkat sendiri ya, bisa nggak? Ini suasana di dalam Masjidil Haram. Persiapan. Kalau yang terpisah sama saya